Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Hadis yang kedua dari Amirul Mukminin, seperti halnya hadis yang pertama, masih diterima dari Abu Hafs sebagai landian atau nama lain Umar radhiyallahu an. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar telah berkata, bainama nahnu julusun, bainama suatu ketika nahnu julusun, kita semua, maksudnya para sahabat, julusun sedang duduk-duduk, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba tola'a, datang atau tiba, hanya saja kalau diartikan tiba jadi tidak enak. Tola'a, tiba-tiba, jadi tola'a, tiba-tiba datang, alaina, kepada kita semua, rajulun, siapa seorang lelaki. Jadi itu harap mufajaah, artinya bersifat mendadak. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyabi, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. La yuro, yang tidak terlihat, alaihi, terhadap atau kepada rajul, asarus safari, apa bekas-bekas atau tanda-tanda perjalanan. Jadi pakaiannya sangat putih tapi tidak terlihat ia sedang melakukan perjalanan. Sedangkan zaman dulu jika seseorang sedang melakukan perjalanan pasti akan terlihat dari pakaiannya yang berdebu, rambutnya yang kusam, kotor, kusut. Tapi ini tidak. Dia pakaiannya sangat bersih, rambutnya sangat hitam, tapi tidak terlihat sedang perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifu, dan tidak mengenal hu, kepada rajul, minna, dari kita semua, ahadun, seorang pun dari sahabat yang ada saat itu, yang sedang duduk bersama Rasul, tidak ada yang mengenalnya. Yang berarti rajul tadi, laki-laki tersebut yang datang, memang bukan orang sana. Jika orang sana tentu akan ada yang mengenalnya, semuanya pasti mengenalnya. Hatta jelasa, sehingga ia duduk ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada, dan menyandarkan, fa asnada rukbataihi, ia duduk di depan Nabi, menyandarkan atau menempelkan dua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi, wa wadu'a, dan menyimpan kafaihi, kedua tangannya, dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas dua paha Nabi. Jadi duduk langsung mendekat kepada Rasul, bahkan menempelkan dua lututnya kepada lutut Rasul, dan dua tangannya memegang paha Rasul. Wa qala, dan ia berkata, ya Muhammadu, hai Muhammad, akhbir, beritahukanlah olehmu ni kepadaku, anil islami, tentang Islam. Apa itu Islam? Kata laki-laki tersebut. Wa qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, bermula Islam, adapun Islam, antashhada, yaitu engkau bersaksi, bahwasanya la ilaha, tidak ada lagi Tuhan, illallahu, terkecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya Muhammad, kata Rasul, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah. Wa tuqima, dan kau melaksanakan atau mendirikan as-salata, terhadap salat, wa tu'tiya, dan membayar atau mengeluarkan az-zakata, terhadap zakat, wa tasuma, dan berpuasa Ramadan, pada bulan Ramadan, wa tahujja, dan berhaji al-baita, ke Baitullah, in istata'ta, apabila engkau mampu, jika engkau mampu, ilaihi, ke Baitullah, sabilan, di jalannya, pada perjalanannya. Qala, berkata rajul tadi, si laki-laki penanya, sodakta, benar engkau.
Fa'ajibna, maka kita kaget, maka kita heran, kata Sayyidina Umar. Lahu fa'ajibna, maka kita kaget lahu kepada laki-laki penanya. Yas'aluhu, dia berkata kepada Rasul, wa yusadiquhu, dan dia juga membenarkan jawaban Rasul. Apakah dia sekedar menguji Rasul? Bagaimana bisa ada yang menguji Rasul? Siapa dia? Kaget Sayyidina Umar dan juga sahabat yang lain. Ada orang bertanya kepada Rasul tapi membenarkan jawaban Rasul. Qala, lalu berkata rajul tadi, si musafir yang nanya. Fa akhbir, maka beritakanlah olehmu ni kepadaku anil imani, tentang iman. Qala, berkata Rasul, antu'mina, iman adalah engkau beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan terhadap kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina, dan kau beriman bil qadari, terhadap kepastian atau takdir, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan juga buruknya. Jadi beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Sodakta, qala, berkata rajul, sodakta, benar engkau. Lalu dia membenarkan kembali jawaban Rasul. Qala, berkata rajul, si laki-laki, fa akhbirni, maka beritahukan olehmu ni kepadaku anil ihsani, tentang ihsan. Qala, berkata Rasul. Lalu Rasul berkata setelah ditanya lagi tentang ihsan. Setelah pertama Islam, lalu selanjutnya iman, dan ini sekarang tentang ihsan. Qala, Rasul berkata, anta buddha, beribadahlah engkau Allah, kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau taro, melihat kepada Allah. Fa'ilam takun, maka apabila tidak terjadi kepadamu, maka apabila tidak terjadi taro, melihat engkau kepada Allah, apabila memang engkau tidak bisa melihat Allah secara hakikat, fa'innahu, maka sesungguhnya Allah yaro, melihat kepadamu. Qala, berkata, atau ya maksudnya melihat Allah di sini adalah melihat kewujudan Allah, bahwasanya meyakini Allah ada dengan melihat tanda-tandanya, makhluk-makhluknya. Ketika kita melihat makhluk Allah, kita melihat bahwa Allah itu ada karena makhluknya ada. Tidak mungkin ada sesuatu ciptaan tanpa ada pencipta. Adanya ciptaan karena adanya pencipta, ada yang diciptakan. Qala, berkata rajul, itu kata Rasul tadi, ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Qala, rajul berkata, fa akhbir, maka beritahukanlah olehmu ni kepadaku anis saati, tentang kiamat. Qala, Rasul berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili, tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kata Rasul, orang yang ditanya, maksudnya Rasul, tidak lebih mengetahui dari orang yang ditanya, maksudnya si laki-laki tadi. Fa akhbirni, maka laki-laki tadi berkata lagi, qala fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukanlah olehmu tentang tanda-tandanya kiamat, ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi berkata, antalidal amatu rabbataha, yang pertama, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya sendiri. Wa antaro al-hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani, dan orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai pakaian, al-urat, lalu ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, orang miskin dan penggembala kambing yang selalu berlomba dalam meninggikan atau mendirikan bangunan. Summan tolako, jadi itu tanda-tanda kiamat, kata Rasul. Ketika sudah dijawab summan tolako, lalu laki-laki itu pergi. Falabistu malian, maka kemudian aku berdiam beberapa waktu, kata Sayyidina Umar. Sumaqala, lalu Nabi berkata, ya Umar, hai Umar, atadri, apakah engkau tahu, man, siapa asailu, orang yang bertanya?
Qultu aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasul berkata, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang bertanya itu adalah Jibril. Tak datang Jibril kum kepada kalian semua, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, terhadap agama kalian, agama Islam. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini yang kedua ini, jika kita hanya terpaku pada redaksi atau hanya pada lafadznya hadis, ya memang ini hadis yang sangat umum. Yang pertama menjelaskan mengenai Islam, definisi Islam atau rukun Islam, lalu rukun iman, selanjutnya mengenai ihsan, mengenai tanda-tanda kiamat, hari kiamat yang tidak diketahui oleh Rasul, dan menjelaskan mengenai tanda-tanda kiamat. Mungkin jika hanya terpaku pada lafadznya, pada redaksi secara lugawinya, tidak mendalami lebih dalam lagi, itu ya hanya seperti itu. Tapi sedikit saya akan mengulas hal-hal yang tersembunyi di hadis ini, yang bukan tersembunyi, maksudnya kurang diperhatikan, seharusnya menjadi perhatian lebih dalam hadis ini. Dalam hadis ini yang menjadi sorotan bagi saya adalah bagaimana sikap dalam belajar. Ketika para sahabat sedang bersama Rasul, pasti itu sedang belajar, sedang mendengarkan penyampaian ilmu dari Rasul. Lalu tiba seseorang yang dia merupakan malaikat Jibril, menyerupai seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan juga bersih, rambut yang sangat hitam, dalam arti ya sangat bersih. Nah, malaikat Jibril langsung bertanya kepada Rasul apa yang sudah dia ketahui. Jadi poin pertama, malaikat Jibril bukan bertanya untuk pengetahuan malaikat Jibril, tapi justru bertanya dengan apa yang sudah diketahui olehnya. Jadi seorang muslim akan menanyakan sesuatu yang memang membawa manfaat bagi dunia dan akhiratnya, seperti yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Bertanya mengenai Islam, bertanya mengenai iman, bertanya mengenai ihsan, bukan bertanya hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang memang ya tidak menjadi jaminan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, hal-hal yang memang tidak perlu dipertanyakan. Bertanya Allah sekarang sedang apa, itu tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan adalah amal apa yang kau persiapkan untuk menghadapi Allah, untuk menghadap Allah. Itu hal-hal yang justru harus dipertanyakan dan direnungi, diresapi. Tidak menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi bertanya hal-hal yang justru mendatangkan mafsadat, hal-hal yang mendatangkan keruksakan. Karena nanti ada dalam hadis ke-5 kalau tidak salah, atau ke-6, bahwa hancurnya umat sebelum umat Nabi adalah karena mereka banyaknya bertanya, kasratu masa ilhim, seperti halnya kaum Bani Israel yang banyak bertanya. Nah, banyak bertanya di sana ya bertanya hal-hal yang justru membawa keruksakan. Dalam hadis ke-9, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Ruksaknya, hancurnya umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya. Ketika
orang-orang umat Nabi Musa disuruh menyembelih sapi, mereka bertanya sangat detail tentang sapi itu, sehingga justru semakin memberatkan terhadap mereka untuk mencari sapi yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Padahal jika mereka tidak banyak bertanya, langsung melaksanakan apa yang diperintahkan, cukup hanya dengan menyembelih sapi apa saja, sapi bagaimana saja. Nah, lalu selanjutnya, hal yang dapat dipelajari dari hadis kedua ini, bagi orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, belajar, lalu melihat bahwa orang-orang yang hadir di sana ingin mengetahui sesuatu dan tidak mengetahui hal itu. Jadi kita datang ke suatu tempat, orang-orang sedang belajar, yang mana orang-orang tersebut tidak mengetahui sesuatu hal, mereka ingin mengetahui, dan ternyata masalah tersebut belum ada yang menanyakan, belum ada yang bertanya terhadap masalah tersebut. Maka sepatutnya kita lah yang bertanya, walaupun kita sudah mengetahui jawabannya, walaupun kita sudah mengetahui. Nah, jadi seorang muslim tersebut harus sepatutnya menanyakan meskipun sudah mengetahui. Agar apa? Agar orang-orang yang hadir, orang-orang di sekitar bisa mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Jadi manfaatnya kepada kita pun pasti ada, dan juga kepada orang lain, sehingga mereka bisa mengetahui atas pertanyaan yang kita ajukan, walaupun pada mulanya kita sudah mengetahui jawabannya. Jadi ketika kita belajar, usahakan harus jangan sampai kita merasa sudah mengetahui. Usahakan harus dikosongkan gelasnya terlebih dahulu agar bisa diisi dengan air yang baru. Bagaimana bisa diisi dengan air yang baru apabila gelasnya sudah berisi air? Tuh. Lalu selanjutnya, orang yang ditanya tentang sesuatu, orang yang ditanya tentang suatu hal dan tidak mengetahui jawabannya, hendaklah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Ya, ini ya jawab saja bahwa tidak mengetahui. Jangan tidak ingin mengakui ketidaktahuan, harus mengakui ketidaktahuan. Kenapa? Agar tidak terjerumus dan menjerumuskan pada keruksakan, pada hal-hal yang tidak diketahuinya. Ketika Rasul ditanya tentang kiamat oleh malaikat Jibril, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Kata Rasul, dalam arti yang bertanya justru lebih mengetahui daripada yang ditanya. Dan selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ini sangat penting, menjadi fundamental, bahwa metode yang sangat efektif dalam sebuah pembelajaran adalah metode tanya jawab seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril dengan Rasul di hadapan para sahabat. Bahkan pendidikan modern pun mengakui bahwa metode tanya jawab ini ya bahkan mungkin akan sangat terasa bagi para murid, bagaimana pengaruhnya metode tanya jawab dengan metode pembelajaran secara langsung. Guru menjelaskan suatu permasalahan, murid memperhatikan, itu tidak lebih efektif dari metode tanya jawab. Murid mendapatkan atau mengetahui permasalahan-permasalahannya, lalu bertanya mengenai permasalahan yang murid ketahui kepada guru, dan guru menjawabnya, itu jauh lebih efektif. Dan itu sudah dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril di hadapan para sahabat.